kisah Nabi Isa. Ada yang tahu belum kisah Nabi Isa? Walaupun tahu, ibu harap dengerin dulu ya, biar nanti ada hikmahnya buat kalian. Boleh? Dengerin ya. Kita mulai dengan kisah Nabi Isa alaihi salam. Halo, Kak, kalian dengerin ya. Nabi Isa alaihi salam lahir di ibu yang sangat suci atau wanita dari keturunan Imran yang bernama siapa? Maryam. Tuh, siapa yang barusan jawab Maryam? Ya. Nabi Isa, Nabi Isa itu lahir dari wanita suci dari keluarga Imran yang bernama Maryam. Terus Maryam, seorang wanita suci itu didatangi oleh malaikat Jibril. Dia berkata pada Maryam, "Wahai Maryam, engkau akan melahirkan seorang anak." Kata Maryam kaget. "Kenapa, wahai malaikat? Aku akan melahirkan seorang anak, sedangkan Maryam itu tidak punya suami." Kata Maryam, "Aku kan tidak punya suami. Kenapa aku harus melahirkan? Karena melahirkan itu harus ada suami ya." Jadi Maryam itu merasa kaget didatangi oleh malaikat bahwa dia akan melahirkan. Ya, Maryam, ini kehendak Allah dan Maryam akan melahirkan seorang bayi, yaitu yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Karena dia merasa ingin menyembunyikan kehamilannya, dia pergi ke suatu tempat yang tidak ada orang di sana. Dia pergi ke tempat Baitulhem yang ada di Yerusalem. Dia melahirkan di sana. Saat melahirkan, dia merasa kesakitan sekali melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan Maryam bersandar ke pohon kurma karena merasa sakit. Melahirkan itu sakit. Jadi orang tua melahirkan kalian itu sakit. Makanya kalian harus menyayangi ibu ya. Kalau melahirkan itu sakit, diceritakan dalam kisah Nabi Isa ini. Maryam melahirkan seorang bayi dengan kesakitan. Bersandarlah dia kepada pohon kurma. Dan Allah pun menyayangi Maryam dengan melihat Maryam merasa kesakitan. Lalu Allah memberikan kurma itu jatuh kepada Maryam. Dan Maryam pun memakan buah kurma itu karena dia merasa kesakitan dan kelaparan. Kurma jatuh dari pohon yang disandar oleh Maryam. Dan Allah juga memberikan air sungai untuk diminum oleh Maryam. Dan lahirlah seorang Nabi Isa alaihissalam pada saat itu, yaitu di Yerusalem. Nabi Isa lahir, dan setelah lahir Maryam membawa bayinya ke Bani Israel atau ke kaumnya. Di sana orang-orang itu kepada Maryam merasa aneh. "Kenapa kamu Maryam membawa bayi? Kamu tidak menikah, kamu tidak punya suami, tetapi kenapa membawa bayi?" Kata orang-orang atau kaum Maryam itu, yaitu yang disebut kaum Bani Israel. Maryam tidak bisa menjawab pada saat itu karena dia tahu bahwa ini kehendak Allah, dan Maryam itu orang bertakwa dan dia menerima apa yang dikehendaki Allah. Jadi dia menunjukkan kepada bayinya yang sejak lahir itu masih bayi, menunjukkan bahwa tanya saja kepada bayi saya, kenapa saya melahirkan, karena saya tidak punya suami tapi bisa mendapatkan bayi. Lalu Nabi Isa itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh kaum-kaum yang menanyakan kepada Maryam. "Wahai, kenapa kamu bisa lahir?" Nabi Isa pun menjawab, "Saya lahir atas kehendak Allah dengan membawa kitab Injil, yaitu untuk memberikan petunjuk kepada manusia atau kaum Bani Israel yang tahu atau yang jadi Nabi Isa itu menjawab kepada kaumnya bahwa saya lahir itu atas kehendak Allah dan akan memberikan petunjuk
akhir. Berarti itu disebut apa? Mujizat. Jadi di sana terjadilah Allah memberikan mujizat kepada Nabi Isa, karena Allah juga memberikan mujizat kepada setiap nabi dan rasulnya. Dan kita sekarang membahas tentang kisah Nabi Isa. Berarti Allah juga memberikan mujizat kepada Nabi Isa. Siapa yang tahu mujizat Nabi Isa apa aja? Bisa menghidupkan orang mati. Sip, betul, hebat kamu. Apa lagi? Bisa berbicara sejak lahir seperti yang tadi Ibu ceritakan. Terus apa lagi? Kenapa? Bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan yang punya penyakit kusta, penyakit kulit. Dan Nabi Isa juga punya mujizat mengetahui kehidupan gaib. Jadi Nabi Isa itu mengetahui yang akan terjadi, apa sih kehidupan yang gaib Nabi Isa itu. Nah, di sana kita tahu bahwa Nabi Isa mempunyai mujizat yang begitu luar biasa. Ya, bentar ya. Setelah itu Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia, siapa yang tahu pada usia berapa tahun? 17. Bukan. 30 tahun. Nabi Isa itu diangkat menjadi rasul dan nabi oleh Allah itu pada usia 30 tahun. Kemudian pada saat itu Nabi Isa menyebarkan ajarannya karena dia diberikan kitab Injil. Dia juga mempercayai kitab sebelumnya yaitu Taurat. Sebelum Nabi Isa memberikan ajaran-ajaran Islam kepada Bani Israel. Bani Israel itu kehidupannya zaman dahulu, zaman jahiliyah, menyembah berhala, membuat dosa, terus maksiat. Jadi datanglah Nabi Isa untuk memberikan ajarannya atau membawa kebenaran dengan membawa kitab Injil. Di sana kaum Bani Israel diberikan petunjuk atau diberikan ajaran sama Nabi Isa, dan Nabi Isa itu diangkat jadi rasul usia berapa tahun? 30 tahun. Nabi Isa mengajarkan apa yang ada di dalam Injil itu tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan Nabi Isa juga mengajarkan tidak adanya penyembahan berhala. Jadi di dalam Injil itu Nabi Isa mengajarkan bahwa kepada kaum Bani Israel ya Nabi Isa supaya apa? Supaya menyembah Allah, tidak berhala. Nah, di sana ayo sayang. Di sana kaum Bani Israel, Nabi Isa itu memberikan dakwah, memberikan memberikan tausiah-tausiahnya atau ajaran-ajarannya dibantu oleh 12 sahabatnya. Jadi Nabi Isa itu tidak sendirian menyebarkan atau membawa Bani Israel itu diajarkan oleh Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya 12 orang. Yang disebut sahabat Nabi Isa itu 12 orang disebut pembantu Nabi yang dinamakan Hawariyun. Hawariyun itu sahabat Nabi Isa yang membantu menyebarkan agama Islam atau supaya Bani Israel tahu tentang ajaran-ajaran Allah. Nah, di sana Bani Israel itu tidak semua kepada Isa alaihissalam itu nurut atau misalkan percaya. Ada Bani Israel lain yang tidak suka pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak semua kaum Bani Israel ini menyukai ajaran-ajaran tentang yang dibawa sama Nabi Isa. Adapun kaum Bani Israel ini ada yang mau membunuh Nabi Isa karena ajarannya itu tidak menyukai, karena dilarang untuk bermaksiat, dilarang untuk menyembah berhala. Jadi sebagian kaum Bani Israel itu ada yang tidak menyukainya, dan sebagian itu kepada Nabi Isa berencana ingin membunuhnya atau Nabi Isa itu diperlakukan tidak baik. Ada rencana dari
Jadi Allah mendatangkan Yudas Iskariot, yaitu menyerupai seperti Nabi Isa. Dengerin dulu semuanya ya, sebentar lagi beres. Yudas itu berupa Nabi Isa, rupanya semuanya. Terus Yudas itu disalib oleh tentara Romawi, pemerintahan Romawi. Kenapa pemerintahan Romawi yang menyalib Yudas? Karena menurut yang tidak menyukai Nabi Isa, kaum Bani Israel yang lainnya melaporkan kepada pemerintah Romawi bahwa Nabi Isa itu pemberontak pemerintahan, bahwa Nabi Isa itu raja Bani Israel dan ingin memberontak pemerintahan Romawi. Di sanalah pemerintahan Romawi merasa terancam dan merasa bahwa Nabi Isa ini pemberontak kepada pemerintahan Romawi. Di sanalah pemerintahan Romawi itu mencekal Nabi Isa untuk disalib. Tetapi kan Allah menyayangi Nabi Isa. Ternyata yang disalib siapa? Yudas Iskariot. Jadi mereka menganggap bahwa Yudas itu Nabi Isa dan Nabi Yudas yang disalib itu Yudas Iskariot. Dan alhamdulillah Nabi Isa itu ternyata selamat dari pembunuhan yang direncanakan oleh kaum Bani Israel yang tidak menyukai dia dan dari pemerintahan Romawi. Aduh, sampai sakit ini. Alhamdulillah, cerita Nabi Isa alaihi salam telah Ibu sampaikan. Semoga cerita ini ada manfaatnya buat kalian dan dijadikannya pelajaran buat kalian dari cerita ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang Ibu sayangi. Sama-sama. Dengan perhatiannya memperhatikan ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan